Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, selamat berjumpa kembali bersama saya Taufik Ismail. Dan pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang keutamaan bekerja di dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, bahwasanya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk bekerja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah olehmu Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat-sahabat, ayat ini tentunya menjadi dalil tentang diperintahkannya kita bekerja. Karena yang memerintahkan bekerja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bekerja adalah merupakan satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tentu karena kita sebagai manusia diperintahkan untuk memberikan nafkah baik terhadap diri kita ataupun keluarga kita, maka tentunya untuk bisa melakukan hal itu semua kita harus bekerja, sahabat. Di samping itu pula di dalam ajaran Islam ada ibadah yang tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa harta, tanpa biaya, tanpa uang, Seperti apa? Seperti zakat, berinfak, bersedekah, kita wakaf, kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, Dan itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa proses kerja. Oleh karenanya sahabat, bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wajib. Apalagi ada kaidah fikhiyah yang mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun hukumnya menjadi wajib. Nah, ini yang menjadi dalil tentang bahwasannya ketika kita bekerja berarti kita sedang melakukan satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sahabat, di dalam ajaran Islam banyak keutamaan yang bisa kita peroleh ketika kita bekerja. Di antaranya adalah ketika kita ikhlas bekerja, kemudian kita merasakan lelah, capek dari kerja kita itu, maka ternyata itu bisa berdampak kepada dihapuskannya dosa-dosa kita. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsa kalla min amali yadihi amsa maghfuran lahu."
Jadi barang siapa yang sore hari duduk ya kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka pada sore hari itu sahabat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Karena memang ada dosa-dosa yang tidak mungkin dosa-dosa itu bisa dihapus dengan ibadah salat kita, ibadah saum kita, ibadah haji kita, ibadah umroh kita. Dan yang hanya bisa menghapuskannya ternyata adalah karena semangat kita bekerja, semangat kita mencari rezeki. Dan ini pun sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Inna minadz-dzunubi la dzanuban." Ya. "Inna minadz-dzunubi la dzunuban la tukaffiruha as-salatu wala as-siyamu wala al-hajju wala al-umrah." Ya. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh salat, oleh saum, oleh ibadah haji dan umrah. Ya. Para sahabat bertanya, "Wa ma tukaffiruha ya Rasulullah?" Kalau begitu apa yang bisa menghapuskannya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Al-humumu fi talabil ma'isyah," yaitu semangat dalam mencari rezeki. Masya Allah. Ini juga harus menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita bekerja, kita merasakan lelah, capek, ya, khususnya tentu bagi para suami, ya, maka ternyata capek lelahnya itu bisa menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian ternyata ketika kita giat bekerja, ya, itu akan memunculkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Masih hadis dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa." Ya. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang beriman yang giat bekerja. Masya Allah. Dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang giat bekerja itu menyebabkan orang tersebut terhindar dari azab neraka. Ya. Ini ada sebuah kisah, ya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi pada suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, beliau bertemu dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tangan Sa'ad yang melepuh, ya, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena sengatan sinar matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sahabat kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Kenapa tanganmu wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Tanganku melepuh ya Rasulullah, tanganku kehitam-hitaman, gosong seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengambil tangan Sa'ad dan beliau menciumnya, kemudian mengatakan, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Masya Allah. Dan ada kisah lain, ya, sahabat-sahabat masih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, tiba-tiba lewatlah seseorang yang bekerja dengan sangat giat, tangkas begitu, ya. Kemudian para sahabat mengomentari orang ini, katanya, "Ya Rasulullah, seandainya orang yang bekerja giat ini pekerjaannya ini digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya." Dan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar ia tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Masya Allah. Sahabat, banyak sekali keutamaan yang bisa diperoleh ketika kita bekerja, apalagi kita meyakini bahwa bekerja itu bagian dari kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan dan diberikan kemudahan untuk senantiasa memiliki semangat bekerja, mencari nafkah, dan tentu pada akhirnya kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.